Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, materinya kita lanjutkan sekarang, yaitu mengenai digital output ya. Digital output, dimana materinya kemarin sudah di-share. Materinya seperti ini ya. Digital input. Digital input itu, nah, pada saat pengisian registernya yaitu DDR-nya itu diberi dengan 0 ya, baik itu pada A, pada B, pada C. Jadi kalau misalkan dia ada di port A berarti DDR A, pada di port B berarti DDR B, di C DDR C, atau di D DDR D, diisi dengan 0. 0 ini menandakan bahwa itu adalah sebagai input. Contohnya misalkan pada port D kita hubungkan ke tombol button ya, atau switch, maka pengisian register pada DDR-D-nya ini adalah dan B 0 0 0 0 sebanyak 8 ya. B ini menunjukkan biner seperti itu ya. Atau bisa juga kita dengan menggunakan perintah config DDRD sama dengan input, itu juga sama. Jadi kalau tidak mau menulis seperti ini, bisa ditulis config DDRD sama dengan input. Lanjutnya, ini adalah kondisi if then else. Itu materi yang kemarin sudah ya. Nah, kita langsung masuk aja ke sini. Nah, pada button itu ada dua jenis, sebenarnya 3 jenis. Kita yang membahas ini 2 jenis saja. 2 jenis. Jadi pada button itu ibaratnya saklar. Jika kita tekan, maka dia akan hidup. Jika tidak kita tekan, maka dia akan mati. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah posisi pada pull up ya. Jadi pada pull up, jika switch ditekan, maka input pinnya itu ada sama dengan 0. Artinya switchnya itu terhubung atau on. Jadi pada saat kita tekan, dia terhubung ya. Tapi jika tidak ditekan, maka inputnya itu pinnya itu sama dengan 1. Jadi kalau 0 berarti dia on, artinya terhubung. Jika 1 dia tidak terhubung, alias switchnya itu off gitu ya. Oke, lanjut. Nah, seperti ini kira-kira rangkaian yang akan kita buat. Jadi kita menggunakan LCD seperti biasa, Atmega 8535 dihubungkan dengan kristal, lalu dihubungkan lagi dengan button. Nah, ini buttonnya ada 3. Untuk listing program ini kira-kira seperti ini. Listing program kemarin udah di-share ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini kita contohnya program button. Tarik file seperti biasa lah. Kristal, ini config LCD pin, ini adalah penyamaan konfigurasi antara LCD dan microcontrollernya itu. Lalu config LCD sama dengan 16x2, itu adalah ukuran dari LCD-nya, 16 kolom dan 2 baris. Lalu kursor off, jadi pada saat pertama kali muncul kursornya tidak terlihat ya. Lalu CLS adalah clear screen, jadi pada saat muncul pertama layarnya itu bersih, tidak ada tulisan apapun. Nah, sekarang kita settingnya itu pada port D. Nah, port D-nya itu kita buat sebagai input, maka kita ketiknya DDRD sama dengan dan B000098. Lalu kita buat modelnya sebagai pull up. Jadi kita buat port D sama dengan dan B111. Nah, ini 111 ini adalah sebagai pull up ya. Nah, lalu di tampilan LCD-nya kita tulis LCD tekan tombol lower line, berarti ada di baris keduanya tulisannya tombol .2 seperti itu ya. Nah, setelah itu kita menggunakan perintah do, nanti dia akhiri dengan loop. Ipin ya. Jadi ipin itu
Jadi jika port D yang pertama, yang ke-0 itu ditekan, itu sama dengan 0 ya, artinya sama dengan 0 itu artinya jika ditekan maka menempatkan posisi pada baris kedua kolom ke-9 tertulisnya angka 1. Tapi jika enggak menekan ini, yang tidak menekan yang pertama ini, yang pin, yang port D yang pertamanya ini, maka kemungkinan akan menekan port yang kedua, port D yang kedua. Karena mulai jadi 0, ini jadinya 1 ya, 1. Jika ditekan maka akan tertulis di baris kedua kolom ke-9 angka 2. Lalu selanjutnya di port yang keduanya, yang di port B yang kedua itu jika ditekan maka akan tertulis angka 3 di baris kedua kolom ke-9. Jika ada if maka ditutup dengan if, jika ada do ditutup dengan loop, lalu program ini diakhiri dengan if. Seperti itu ya. Nah sekarang ini penjelasan yang tadi ya. Jadi perintah if pin sama dengan 0 ya, dia akan dikerjakan jika pin D yang ke-0 sama dengan 0, artinya jika menekan tombol yang pertama. Nah sekarang kita kerjakan, kita buat rangkaiannya. Setelah kita buat rangkaiannya lalu kita buat programnya. Kita buat dulu sekarang rangkaiannya. Rangkaiannya kira-kira seperti ini sudah jadi. Rangkaiannya itu terdiri dari Amiga 8835, LCD-nya yang LM016L ini ya. Lalu ada kristal untuk pembangkit sinyal clock. Lalu di sini ada kapasitor keramik. Lalu di sini ada button. Button ini untuk menekan. Lalu ininya teksnya yang di sini kita rubah jadi angka 1, 2, 3, maksudnya seperti kayak keypad gitu. Nah, setelah ke rangkaian sudah, maka sekarang kita buat di program di bascomnya. Program bascomnya kita bikin program bascom seperti ini. Ya, sama seperti yang tadi. Kita buat di sini. Jika jangan lupa disimpan. Setelah disimpan lalu di-compile. Jika sudah di-compile, lalu kita buka lagi Proteusnya. Lalu kita jalankan Proteus di sini. Kita load filenya yang X, yang X-nya ya. Setelah open, oke, lalu kita jalankan di running. Setelah di running nanti akan muncul di sini sebentar. Nah, dia akan tertulis tekan tombol. Lalu tombolnya adalah di sini dia kita tekan angka 1. Dia akan muncul 1. Jika tombol 2 kita tekan dia 2. Jika 3 maka 3. Jika 2 maka 2. Jika 1 ya 1. Nah itulah dia yang dinamakan digital input. Di sini kita menggunakan buttonnya. Ya, dari saya rasa cukup. Nanti dilanjutkan untuk pelatihannya akan kita buat. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.